barang siapa yang ingin baik berkumpulan dengan orang-orang baik. Nah terus yang buruk siapa yang nemani gitu loh. Ya. Bayangkan kalau setiap agama punya Tuhan, berarti Tuhannya lah banyak. Bayangin lah berkelahi terus. Kalau yang kelahi kita nggak apa-apa ya. Kalau yang berkelahinya Tuhan itu loh. Rebutan jagat raya ini piye ya. Keramatan lil alamin itu ya rahmat bagi seluruh jagat raya ini. Salah satu tanda rahmat jagat raya ini masih ada dan masih berdinamika itu. Tinggal masalahnya adalah bagaimana manusia yang ditugasi menjaga alam ini betul-betul bertugas atau mengeksploitasi dengan apapun dalihnya. Nah itu aja masalah. Agama itu lu simpel artinya. Cara hidup yang disepakati. Yang saya khawatir bertuhan pada agama. Padahal agama itu aturan. Iya. Tanda-tanda kita bertuhan pada agama apa? Menganggap aturan yang lain salah. Gus Haji dikeroyok 100 kiai, belum tentu juga bisa membuat dia baik. Wahai jiwa-jiwa yang tertidur, dan bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah malam ini untuk minggu yang kesekian kalinya kita ketemu lagi di Muzakarah kaum marginal santri Kidir. Jadi berdasarkan informasi dari panitia, ada panitianya Gus. Malam ini temanya adalah menjumpai penghalang-penghalang dalam perjalanan kita berhijrah. Nah sekarang mungkin sedikit pengantar dari saya, nanti insya Allah dilanjutkan oleh Gus Hajir. Hijrah kita dari didominasi oleh keinginan diri menuju pada berserah dan mengikuti kehendak Allah Ta'ala. Nah biasanya di dalam berhijrah itu sangat banyak halangan-halangan yang bisa jadi memberati langkah kita, menghalangi langkah kita, bahkan terkadang hal-hal yang semacam itu yang masih ada di memori masa lampau kita itu bisa jadi menarik kita kembali pada terdominasi oleh keinginan diri. Memori-memori itulah yang semestinya perlu kita bersihkan dengan berbagai macam cara. Ya caranya cuma satu sesungguhnya ya, bersungguh-sungguh. Yang terpenting adalah konsep berhijrah dari didominasinya diri oleh keinginan diri menuju pada bagaimana mengikuti kehendak Allah Ta'ala. Nah karena temanya itu adalah menjumpai penghalang-penghalang perjalanan menuju kehendak Allah Ta'ala, monggo Gus Hajir dimulai dulu, saya menjadi pendengar dulu. Oke, bismillah.
nggak jadi pendengar, Be, sama-sama kita berceritaan ini. Ya, jadi Biar ada sesi tertentu saya nganggur gitu, enak rek. Oh iya, ini selamat datang, ini Bapak Keamanan kita, Raden Mas Sugeng. Apa aslinya apa? Sugeng Iswahyudi. ya Bismillah ya. Jadi sebelumnya kan kita udah ceritaan ya, gimana latar belakang kita itu masing-masing ya, ada perjalanannya masing-masing. Curhat bersama kemarin itu. Nah itu kan masih gundah ya, masih belum ketemu jalan yang menurut kita itu bisa membuat kita nyaman dan tenang berjalan di dunia ini gitu. Nah itu kalau saya itu kan ngerasa sudah cukup bekalnya, tapi kok masih belum tenang kan gitu. Jadi apa yang menghalangi saya untuk, maksudnya saya kan harus mencari itu, kenapa kok saya masih belum tenang gitu. Yang pertama saya jumpai itu kan penolakan. Itu sudah di awal banget, penolakan itu tidak menerima inputan apapun dari luar, karena saya merasa sudah punya prinsip, sudah punya bekal yang cukup dalam hal agama gitu. Kan tinggal saya jalani aja keseharian itu diisi dengan syariat, berbuat baik, dah cukup gitu ya. Tapi ternyata kan masih gundah, masih bimbang. Bisa aja saya bikin itu seolah-olah ini sudah nyaman kok dengan alam pikir saya gitu, memaksa untuk mengkondisikan bahwa keadaan saya itu sudah tenang, nyaman, bisa saja begitu. Tapi kan saya tidak bisa membohongi diri gitu bahwa masih ada kegundahan, karena saya belum menemukan titik di mana langkah perjalanan saya itu dimulai gitu. Indikatornya sih simpel, saya lihat dari sekitar itu kan memberikan sinyal-sinyal bahwa mereka tidak nyaman gitu kalau saya itu berada di dekat mereka gitu. Mungkin secara fisik ya oke lah kita bisa nyaman, tapi hati itu kan nggak bisa bohong ya. Jadi ada sinyal-sinyal yang kayak nggak bisa universal nih kita gitu. Kita hanya bisa duduk di satu kumpulan atau kelompok yang menurut kita satu frekuensi gitu ya. Sementara begitu ngumpul di tempat lain atau bertemu dengan orang lain, nggak bisa nyambung, maksudnya nggak nyaman dan nggak bisa sinkron. Itu kan bukti bahwa saya itu belum universal gitu ya. Masa Allah cuma ngasih jalan yang benar itu ke grup saya aja, gitu, nggak mungkin gitu ya. Artinya kalau masih belum universal itu masih terkotak-kotak, itu harus saya akui bahwa ini belum cukup sampai di sini gitu. Saya harus melanjutkan lagi gitu. Dan halangan pertamanya yaitu penolakan terhadap apapun yang dari luar gitu. Ya kalau dibahasakan ketidakterimaan mungkin ya. Saya tidak terima dengan apapun itu berupa nasihat atau bahkan kejadian-kejadian gitu. Mungkin gini Gus Hadir saya tambahin ini supaya diskusinya nanti kita bersepakat dulu. Kalau tema yang dipilih oleh panitia itu adalah menjumpai penghalang dalam perjalanan, supaya semuanya dalam satu frekuensi diskusi, kita perbaiki dulu tema diskusi kita, yaitu tentang hijrah. Ya. Hijrah itu kan berpindah ya. Nah, jadi saya ulangi lagi, kita ini kan sedang berjuang berhijrah atau berpindah dari terdominasinya diri oleh keinginan diri menuju pada jalan di mana kita harus berjuang dengan bersungguh-sungguh mengikuti kehendak Allah Ta'ala. Pertanyaannya adalah, kenapa kita harus mengikuti kehendak Allah Ta'ala? Ya kan gitu. Jadi setiap orang itu kalau diajak berhijrah, pasti pertanyaannya simpel. Saya ngapain hijrah? Hijrah kemana? Ke sini. Ngapain saya ke sini? Itu dulu kan ya.
Nah, kalau pertanyaannya adalah berhijrah bersungguh-sungguh mengikuti kehendak Allah Ta'ala, ya coba kita kembali aja ke maknawiyah dari Al-Fatihah ya. Di situ jelas katanya Allah menitipkan tugas manusia dan jin itu adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami mengabdi dan hanya kepadamu kami bermohon pertolongan. Kita perbaiki ya, jadi bukan beribadah tapi mengabdi. Kadang bahasa Arab ini kalau di Indonesia kan jadi salah pinahan. Na'budu nasta'in. Na'budu itu artinya mengabdi. Nasta'in bermohon pertolongan. Nah, kenapa kita harus mengabdi kepada Allah? Ya itu kan sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya tentang janji kita saat masih di alam roh. Apa Gus? Sampai lali aku. Alastu birabbikum. Apakah aku ini Tuhanmu? Maka menjawablah si ruh, qalu bala sahibna. Benar ya Rob, kami menyaksikannya. Nah, kalau sudah mengaku bahwa dia adalah Rob kita, maka kan tugas perjalanan di dunia ini kan untuk mengabdi. Cara mengabdi itu terlalu banyak kalau di keilmuanian. Nanti kita terjebak di permainan alam pikir lagi. Tapi yang jelas yang namanya mengabdi itu adalah bagaimana setiap apapun yang kita lakukan ya kita harus benar-benar bisa menangkap bahwa sesungguhnya apa sih kehendak Allah atas diri kita dan apa kehendak Allah atas orang-orang sekitar kita. Para warasatul anbiya, para ulama, para waliullah, para mursyidin kan sudah berkali-kali menyampaikan kalau kehendak Allah itu ada dua jalannya. Jalan yang diridhoi dan jalan yang diizinkan. Artinya apapun yang terjadi pastilah atas kehendak Allah, tinggal pintunya lewat mana. Kalau diridhoi berarti kita memang benar-benar mengikuti apa yang dikehendaki Allah. Dan biasanya indikator kita sebagai orang awam, semisal kayak kita ketemu malam ini, Pak, insya Allah diridhoi karena semuanya nyaman untuk menghadirinya. Nah pada saat, baru tadi nyambung kata-kata Gus Hajir. Pada saat kita merasa kita sudah mengikuti kehendaknya tetapi sekitar tidak, ada masalah kayaknya. Berarti ada sesuatu yang kita paksakan untuk terjadi pada diri kita tanpa mempertimbangkan orang-orang sekitar kita. Berarti apa? Kita masih terdominasi oleh keinginan kita. Keinginan itu sesungguhnya kan asalnya dari kehendak Allah, tapi kita modifikasi di alam pikir ini. Ya, jadi fondasi muzakaranya kita perbaiki lagi bahwa kita ini berhijrah dari terdominasinya diri oleh keinginan diri, berhijrah ke bagaimana caranya kita bersungguh-sungguh berjuang mengikuti kehendaknya. Nah, yang disampaikan Gus Hajir tadi kayaknya baru menuju hijrah ya. Milih perlu hijrah apa enggak, itu halangannya setengah mati benar. Jadi ada proses yang namanya halangan itu bukan untuk ditemukan ya, pasti dijumpai. Kalau ditemukan kita cari masalah. Jadi halangan itu pasti kita jumpai dalam proses berhijrah. Baik sebelum berhijrah atau menentukan perlunya hijrah apa tidak, itu halangannya luar biasa. Kemudian setelah kita dalam proses hijrah bersungguh-sungguh mengikuti kehendaknya, halangannya juga macam-macam di situ ya. Halangannya macam-macam. Nah, yang mau kita muzakarah itu yang mana bebas saja, tinggal nanti disampaikan. Yang kayaknya yang disampaikan Gus Hajir tadi kan proses memilih berhijrah saja. Halangannya tidak karuan. Salah satunya ditemukan oleh Gus Hajir, kok aku ini masih mengkotak-kotak diri. Iya, karena tugas yang Allah titipkan di manusia dan jin itu kan rahmatan lil alamin ya. Nah, rahmatan lil alamin itu kan artinya apa? Rahmat bagi sekitar. Kalau memang benar rahmat bagi seluruh jagat raya ini, maka pastilah tidak ada kotak-kotak di situ ya. Monggo Gus dilanjutkan. Ya itu tadi udah ketemu kan penolakan itu. Gimana ya caranya agar penolakan itu bisa kita kendalikan mungkin ya. Itu kan paling tidak kita mengakui dulu bahwa itu penolakan gitu. Mungkin bahasanya bukan dikendalikan ya. Di Jum'anu diakui dulu bahwa itu penolakan. Ya, nanti biar teman-teman cerita sendiri-sendiri apa yang dialami, nanti bisa bahasanya berbeda-beda. Ya. Itu yang saya temukan itu penolakan, kemudian saya mengakui bahwa ternyata itu adalah penolakan diri saya yang asalnya dari
pastinya ya prinsip-prinsip yang sudah melekat di diri saya karena modal keilmuan tadi kan gitu. Nah itu jadi masing-masing teman-teman ya pasti ada cerita ya bagaimana. Iya, untuk melengkapi apa yang disampaikan Gus Jazir, ada salah satu ayat di Al-Quran itu yang menyebutkan di mana aku kehendaki hidup di suatu daerah, maka hiduplah engkau di situ dengan kebaikan yang ada. Maksudnya apa? Maksudnya ya kita tuh lahir milih-milih ya. Nah, kalau misalnya ternyata Awang dilahirkan di Amerika ya sudah, masa hanya demi untuk dia menemukan kehendak Allah itu harus lari ke Indonesia, enggak juga kan gitu. Makanya di Al-Qur'an itu penuh dengan sejarah yang menjelaskan perjalanan atau kisah hidup manusia. Ya, seperti itu sudah Allah takdirkan supaya apa? Tidak terjadi pengkotak-kotakan, iya ya kenapa aku di sini? Atau kita malah menyalahkan atau seolah menista orang, kasihan orang itu hidup di daerah sana. Tidak seperti itu. Allah sudah dengan jelas menyebutkan di salah satu firman-Nya di Al-Qur'an, di mana engkau aku kehendaki engkau dilahirkan, di situ temukan kebaikan. Begitu ya. Ya. Nah, artinya apa yang disampaikan Gus Jazir, kalau dia menemukan loh kok begini, berarti kan ada ketidakterimaan ya. Misalnya hobi ya, masa lalu ya biar nggak apa-apa ya Bu. Kok aku ada di sini, padahal aku kepinginnya nggak begini. Ya Rob, tunjukilah hambamu itu bagaimana keluar dari lingkaran ini. Akhirnya yang kita salahin apanya? Lingkungannya ya. Yang kita salahkan lingkungannya. Nah itu mungkin yang sekarang menjadi fitnah di zaman ini, yang pada akhirnya hanya dengan berbekal ilmu pengetahuan kita tidak sadar kita seolah-olah sudah menyalahkan Allah Ta'ala. Kenapa ya? Kok aku diturunkan di daerah sini? Kasihan yang di sana, di Amerika, di mana, yang di Selat Hormuz perang terus kita aman. Padahal kita itu nggak sadar bahwa ada satu takdir Allah yang kita tolak secara halus tapi tidak berani ngomong ya. Nah, dimanapun kita dilahirkan, di situ Allah sudah sebutkan di Al-Quran, temukan kebaikan di situ. Itu makanya kalau alastu birabbikum itu kan merujuk ke tidak satu agama saja ya, itu untuk manusia kan, karena semuanya punya roh ya. Ya, termasuk jin. Termasuk jin juga ditanya begitu kan. Termasuk siapapun yang hadir yang di sini, mungkin selain kita, iya. Ya, selain kita. Nggak apa-apa, tipis-tipis. Ya, itu tadi artinya janji kita itu ternyata saya temukan itu ternyata yang membuat saya itu gundah. Ternyata saya dulu pernah janji gitu, cuma saya lupa aja mungkin gitu. Sekarang diingatkan makanya. Nah, sekarang diingatkan dan harus lah iyalah, kalau kita pilih-pilih tempat dan waktu berarti kan seolah-olah ya. Coba dipikir baik-baik ya teman-teman. Kalau kita memilih tempat dan waktu dan suasana yang sangat kita harapkan menunjang hijrah kita, berarti kan kita sudah menafikan kemahasegalanya Allah bahwa seluruh jagat raya ini adalah dipenuhi oleh rahmatnya. Lah iya toh ya. Kok masuk ada daerah yang dipilih-pilih ini tidak ada rahmat, itu ada gitu ya. Sehingga dalam proses hijrah diri pun kita harus menentukan wilayah mana yang nyaman untuk berhijrah, kan tidak begitu. Nah itu juga bagian fitnah di zaman ini. Hati-hati dengan seperti itu. Misal gini, di tempat kerja saya, mungkin kita satu tempat ya, Pak keamanan Om Sugeng, topik juga. Ya mau apapun keadaannya, ya di situ loh Allah sedang mengajarkan kita harus bisa menemukan kebaikan. Masa ya harus demi untuk hijrah terus minggat dari tempat kerja, tidak begitu kan? Ini mau minggat kemana? Di seluruh bumi ini buminya Allah semua, milih yang sebelah mana, sama aja. Mau minggat pindah kerjaan ya nanti sama aja. Kalau yang bermasalah ternyata siapa? Kita sendiri. Ya, padahal contohnya jelas ya, Rasulullah tuh lahir di daerah yang bagaimana itu. Yang di zaman itu paling biadab ya, di seluruh muka bumi ini. Jahiliyah ya, cerdas tapi jahiliyah. Itu mungkin jadi teladan juga bagi kita untuk ya, betul. Ternyata ada kehendak Allah di mana setiap kita itu ditempatkan. Masalahnya tinggal ya kita mau menggali nggak nih gitu.
Ini mungkin juga Gus Hajar. Nanti monggo teman-teman kalau mau nambahkan kita crossingan aja. Saya khawatir dengan ini loh. Ada salah satu nasihat Rasulullah yang mengatakan barang siapa yang ingin baik maka berkumpullah dengan orang-orang baik. Disalahartikan. Pada akhirnya kalau pengen hijrah cari orang-orang yang baik menurut kita. Nah ini yang seringnya kita itu mensalahartikan nasihat Rasulullah itu tentang barang siapa yang ingin baik berkumpullah dengan orang-orang baik. Nah terus yang buruk siapa yang nemani gitu loh. Kan dalam hal ini kan kita saling menemani karena kita pada buruk semua. Berarti nggak cocok dengan kumpulan yang orang soleh ya. Iya. Ini pada semua. Iya. Nanti kalau yang soleh sudah pada dikumpuli yang nggak soleh kayak kita ini siapa yang nemani? Kan kasihan. Ya, itu yang disebut terkotak-kotak. Terkotak-kotak karena salah memaknainya, ya. Salah memaknainya. Akhirnya Allah yang katanya Rabbul Alamin itu jadi seolah diabaikan. Kita nggak sadar, kita sering mengabaikan makna dari Al-Asmaul Husna. Salah satunya itu tadi Allah Maha Segala, tapi kita sendiri di kenyataannya mengotak-ngotakkan. Terus bagaimana kita bisa berproses hijrah kalau kita sendiri masih terikat dengan apa yang menurut kita, ya? Itu mungkin semua orang alami kok, saya yakin semua orang alami. Mau hijrah aja nyari alasan setengah mati. Bahkan kondisi, waktu, tempat, pertemanan kayaknya harus tak tinggal teman-temanku yang kayak gini. Padahal yang bermasalah siapa? Ya kita sendiri. Kita sendiri yang bermasalah. ya itu tadi udah ketemu ya, artinya seharusnya universal, bukan di tata cara universal, tetapi di dalam hati itu memposisikan bahwa Allah itu di atas segalanya gitu. Tidak mungkin ada satu daerah atau satu golongan yang tidak ada kehendaknya di situ, tidak ada kuasanya di situ. Nah, itu dia. Satu poin yang harus kita pahami dengan baik. Tidak ada satupun di muka bumi ini yang bukan miliknya Allah. Maka jangan pele-pele. Makanya kalau kayak saya mungkin beruntung ya berangkatnya itu dari syariat. Kalau saya lahir di Papua kan beda lagi mungkin ceritanya ya. Iya. Dan mungkin ketauhidan saya bukan disebut Islam ya. Bisa jadi Kristen atau yang lain-lain gitu. Tapi intinya tetap tegak pada yang satu, yang ahad. Tuhan yang Maha Esa itu kan gitu. Cuma menamainya aja mungkin berbeda-beda gitu. Nah di sisi baju, di sisi syariat kita ini Islam. Artinya memandang yang selain Islam pun itu juga kehendak Allah di sini. Ini Gus Hajar mau menggeser diskusi. Iya, aku lah takut ini. Bayangkan kalau setiap agama punya Tuhan, berarti Tuhannya lah banyak. Bayangin lah berkelahi terus. Kalau yang kelahi kita nggak apa-apa ya. Kalau yang berkelahinya Tuhan itu loh. Rebutan jagat raya ini piye ya? Satu mau hujan. Oh, satu mau panas. Karena gini nih, saya menjumpai. Ini nggak apa-apa, kita anu aja dulu, berateisria dulu, ya, supaya rasionalitas kita itu mengaku itu benar-benar ngaku, bukan karena modus gitu. Jadi saya sharing sama teman-teman yang Islam itulah. Saya tanya, siapa Tuhannya orang yang non Muslim? Mereka sebutkan, ini loh. Berarti Allah itu tercemari dong. Kita taunya la ilaha illallah kan. Nggak ada Tuhan selain Allah gitu. Berarti ada yang lain loh itu kan kita, tapi bagi mereka kan jadi ribet gitu. Perdebatan itu jadi ribet gitu. Itu sangat mengganggu di ketauhidan. Itu juga bagian pengkotaan. Ya, itu pengkotaan. Tapi satu hal yang perlu kita harus paham secara dengan menggunakan kearifan universal. Manapun agama mempercayai Tuhan itu satu dengan berbagai macam pelabelannya ya. Nah, kita sebagai umat muslim yang memang melalui baginda Muhammad Rasulullah SAW tugasnya adalah rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi semesta alam, harusnya itu menjadi patokan yang jauh lebih utama. Ya, karena kita tahu sendiri bahwa Allah itu nama ya. Allah itu nama dan Tuhan itu kedudukannya gitu. Jadi kalau kita menyebutnya sebagai Allah ya kita Islam.
tapi kedudukannya sebagai Tuhan. Semesta alam ini mengakui dialah yang ahad. Dalam konteks kita sudah mulai membeda-bedakan. Disitulah mungkin awal kegagalan kita dalam berhijrah. Hijrah dari keinginan diri menuju pada bersungguh-sungguh mengikuti kehendak yang kuasa. Itu sudah awal dari penghalang yang kita jumpai. Membeda-bedakan. Masalah kita sudah di situ. Yang namanya membeda-bedakan itu bukan berarti semuanya sama. Ada labelnya masing-masing, tapi label itu tidak perlu diperbesar perbedaannya karena memang bayangkan aja kalau setiap kita yang ada di sini tidak punya nama, lagi itu kan tidak pantas ya. Label itu kan sekedar nama sebagai apa? Identifier, pengidentifikasi. Iya. Di situ juga harus kita waspadai dengan baik. Nah, ketemu sudah penghalang pertama. Penghalang pertama ketemu perbedaan ya, menyebabkan penolakan. Nah, ini dicatat perbedaan. Padahal katanya Rasulullah apa perbedaan di antara umatku itu rahmat, lo kurang ngomong. Sekarang pertanyaannya kan berani enggak kita mendobrak itu di diri? Iya, jangan di kampung ya. Oh, jangan di kampung. Kalau di kampung ya. Kan dobrak itu di diri sendiri. Iya. Terus jangan ngajak-ngajak temannya. Rusuh nanti. Ya, ketemu satu halangannya, dobrak itu, coba untuk luaskan lagi hati. Baru kita bisa melangkah ke hijab-hijab selanjutnya gitu. Yang masih banyak itu ya. Begitu sudah pindah atau sudah berhijrah itu hijabnya akan semakin terlihat. Satu perbedaan. Yang kedua apa? Sebetulnya simpel kok. Yang kedua itu apa ya? Ada yang bisa menambahkan? Perbedaan itu kalau menurut saya cuma sekedar kiasan aja. Padahal kan penghalang terbesar kita itu kan kita pengen nyaman hidup di dunia. Kita itu pengen nyaman hidup di dunia dengan versi kita. Sementara yang konon katanya perbedaan itu kan hanya sebagai apa kamuflase aja. Makanya ada istilah orang kaya, orang miskin, orang susah, orang senang. Padahal itu hanya pelabelan. Ya makanya kenapa kita mengibarkan bendera kita adalah kaum marginal, kaum yang terpinggirkan. Tidak apa-apa di pinggir-pinggir aja, soalnya ini di tengah ditabrak. Iya. Jadi semuanya kan sebetulnya bermula dari seolah bersepakat kayak apa caranya hidup di dunia itu enak, wes gitu aja lah. Gak apa-apa, kita terbuka saja, tapi dengan versi masing-masing. Nah pada saat hidup enak dengan versi masing-masing, pastilah bertabrakan antar orang-orang yang ada di dunia ini. Jadilah perbedaan. Konsep rahmatan lil alamin ini gimana itu, Gus? Ya. Rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Ya. Artinya tidak ada sebiji zarah pun yang lepas dari rahmatnya kan gitu. Tinggal kitanya aja nih mau mengakuinya atau enggak kan gitu. Jadi ya itu tadi, seharusnya tidak terkotak-kotak, tidak berkubu-kubu. Kita jalani aja hidup ini dengan bersama-sama gitu, berbagi, saling, ya kalau bahasa Indonesia toleransi itu ya, ada toleransi, ada taposeliro ya gitu-gitu ya. Coba dibayangkan begini, jika Allah tidak kasih rahmat, langsung aja anti mainstream gitu loh, Rek. Jika Allah tidak kasih rahmat, apa yang terjadi? Ya kiamat. Karena udah ada di Al-Quran, tanda besar akhir dari kiamat itu adalah apa? Allah cabut rahmat untuk jagat raya. Nah, ya. Atau jika Allah rahmatnya pele-pele, apa yang terjadi? Kan gitu ya. Nah, pakai rasionalitas yang sederhana ya. Jadi makanya yang disebut rahmatan lil alamin itu ya rahmat bagi seluruh jagat raya ini. Salah satu tanda rahmat jagat raya ini masih ada dan masih berdinamika itu. Tinggal masalahnya adalah bagaimana manusia yang ditugasi menjaga alam ini betul-betul bertugas atau mengeksploitasi dengan apapun dalihnya. Nah itu aja masalah. Kan bisa jadi misalnya kayak gini, kita bersepakat kita menuju Allah Ta'ala dengan cara kita sendiri ya Gus. Ya. Akhirnya gara-gara kelakuan kita orang sekitar tidak nyaman.
bikin masalah kan ya. Nah, yang namanya rahmatan lil alamin itu kan pasti menjadi kebaikan bagi sekitar. Artinya itu juga patokan apapun yang kita lakukan yang konon katanya berhijrah tidak memberikan kebaikan bagi sekitar, ayo cobalah kita periksa diri kita. Allah tidak ajarkan kita jadi manusia yang egois. Itu sudah pasti tidak ajarkan itu. Nah kalau memang kita benar berhijrah ya contohlah baginda Muhammad enggak. Ya, jadi turun lagi kan setelah itu innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Jadi ini agak pesantrenan dikit ya dalamnya. Kalimat pesantren ini betul. Aku tidak mengutusmu kecuali untuk menjadi rahmat. Untuk menyempurnakan akhlak. Makarimal akhlak ya, menyempurnakan akhlak. Nah, yang disebut akhlak itu yang bagaimana sih kan gitu? Apakah kita berhubungan dengan Allah terus? Wah, nanti tugas di dunia nggak ada yang bertugas, hancur dunia. Ya, Apakah kita ngurusi dunia terus, sama aja. tapi nggak ngikuti yang ngasih perintah? Ya berdoa ya. Jadi sebetulnya yang namanya berakhlak itu apa toh? Simpel kok, Rek. Simpel. Kalau kita memang berakhlak, pasti kita bermanfaat bagi sekitar. Pasti itu. Jadi rahmat bagi semua. Jadi rahmat bagi sekitar. Ya. Tidak pada versi menurut kita masing-masing. Jadi penghalangi dua ini sudah Dua. perbedaan, ego. Nah, Nah, umpamanya satu lagi selanjutnya. Tambahin. dua aja kayaknya masih berat nih. Iya, dua aja ini udah seumur hidup nih kalau enggak nih. Yang pengalaman pertama tadi kan perbedaan tuh. Iya. Bisa kita jadikan pintu dong. Yang disebut Perbedaan tadi. iya, yang disebut perbedaan itu kita yang membeda-bedakan. Oh, Yang salah. sudah berbeda diperkuat perbedaannya. Padahal beda itu rahmat kan. Ya contohnya simpel, ini pengajian harusnya kan pakainya gimana? Kayak apa? Kok kaosan jelas-jelas sudah kaosan sudah hadir masih dibahas kan gitu ya. Iya. Yang sudah jelas berbeda masih diperkuat perbedaannya. Ngapain? Kan kurang kerjaan ya. Salah baca ya. Nah, iya. Salah mentafsirkan kan. Bukan salah mentafsirkan. Itu tadi penghalang kedua itu yang menguatkan ego. Ego manusia itu selalu pengennya Keinginan. ego manusia itu selalu pengennya menang dibanding yang lain. Ya. Baik dibanding yang lain. Benar dibanding yang lain. Sifat dasar kayaknya dulu. Bukan sifat dasar. Menurut saya itu bukan sifat dasar. Itu sifat itu perilaku yang diperoleh oleh karena perjalanan hidup yang berinteraksi dengan berbagai macam jenis manusia. Oh. Yang melupakan fitrahnya. Bahasanya keren ya? Ya. Rasanya keren. Kayak di hutan rimba gitu ya. Nah, iya. Siapa yang paling jago? Siapa yang paling jago, itu yang paling Ya. berakhlak. Ya Allah ya Rabbi. Itu jadi sudah dua tadi. Kita rimba kan apa paling jago menciptakan agama. Wah, itu dia. Menciptakan agama. Menciptakan agama. Nah, ini aku senang mulai Ya, mulai ini geseran kayaknya- kedua di mainstreamnya. Betul. Benar, saya tuh khawatir dengan ini tapi berusaha ditutupi karena sudah digeser ya udah. Oke, sekarang kayak gini. Agama itu apa toh? Ayo kita bedah sama-sama. Menurut versi teman-teman agama itu apa? Agama. Sementara kita tinggalkan dulu ya ilmu ya. Menurut kita masing-masing aja. Bukan berarti kita tidak menerima ilmu, tidak. Allah kasih akal, pastilah ini harusnya bisa kita gunakan. Tidak sekedar kita menerimanya sebagai doktrin. Agama itu apa sih? Agama itu lu simpel artinya. Cara hidup yang disepakati. Itu aja, cuma oleh karena ini disebut agama itu oleh karena ada hubungannya dengan ketuhanan, maka disebutlah agama. Padahal agama yang Allah turunkan itu ya mengatur bagaimana manusia hidup di dunia dan cara hidup. Iya. Nah, gara-gara itu sebetulnya kalau kita mau jujur ya, kita itu banyak menciptakan agama dari agama yang sudah ada. Dari tafsiran kita sendiri. Muncullah aliran-aliran yang tidak karu-karuan. Padahal sudah jelas. Nah, jadi agama itu aturan hidup.
Sekedar itu. Makanya barang siapa yang menjalankan agama dengan baik, maka dia berakhlak. Pertanyaannya, apakah sudah bertuhan? Tidak ikut-ikut aku sudah. Lah, akhlak itu cuma urusan menjalankan agama, menjalankan aturan. Maka orang lain yang nyebutnya kita berakhlak. Coba bayangkan, kita menjalankan agama tapi tidak disebut orang lain kita berakhlak. Ada masalah kita dalam menjalankan agama. Berarti apa? Menjalankan agama sebagai aturan hidup, cak maunya kita, sehingga yang lain tidak terima. Lah gitu toh. Tujuan beragama itu simpel, hanya untuk memperbaiki akhlak kita, wong namanya aturan hidup. Nah, bisa jadi agama yang kita pegang ini bisa jadi penghalang kita untuk berhijrah. Karena apa? Mensalah tafsirkan agama seolah-olah menjadi pegangan. Agama itu cuma aturan hidup. Ya, gara-gara kita meyakininya sebagai pegangan, akhirnya kita menganggap pegangan orang lain itu salah dibandingkan yang kita pegang. Masalah juga toh ya. Tidak apa-apa, sedikit anti mainstream. Bukan agamanya yang salah, kitanya yang salah megangnya. Salah pegang. Salah pegang, karena memang itu sudah jelas di ayat manapun kalau kita jeliat. Tapi sayangnya kita kan bukan majelis ilmu ya. Di ayat manapun banyak Allah titipkan di setiap ayat itu agama itu aturan hidup. Tata cara menjalani hidup. Tata cara menjalani hidup yang sudah dicontohkan oleh baginda Muhammad. Artinya barang siapa yang menjalankan agama dengan baik dan benar, mestinya indikatornya adalah orang lain menganggapnya dia berakhlak. Sampai di situ doang. Kalau dibalik kan nggak enak. Misalnya kayak gini. Abang sudah menjalankan agama dengan baik dan benar. Iya kata abang, jangan nanya yang jalanin. Nanyalah orang sekitarnya. Saya kan bisa aja klaim saya ini sudah baik, sudah menjalankan agama, nggak bisa. Orang sekitar yang harus ditanyain. Ya, sama kayak apa jadi dosen, jangan nanya dosennya. Bapak sudah ngajar dengan baik apa enggak? Ya pasti ngomongnya jangan baik lah. Buat tanya mahasiswanya lah gitu tak? Gitu. Simple. Cuma dalam konteks ini muzakarah kita bukan menjustis ya. Ini hanya untuk apa? Mengingat diri kita juga lah, mengingatkan kita yang hadir di sini. Jadi simple beragama itu tujuannya untuk memperbaiki akhlak kita sendiri. Selama kita jalankan aturan agama, mestinya orang-orang sekitar kita menilai kita sudah berakhlak. Itu sudah cukup. Tapi apakah sudah bertuhan? Beda lagi ceritanya. Beda lagi. Yang saya khawatir bertuhan pada agama. Padahal agama itu aturan. Iya. Tanda-tanda kita bertuhan pada agama apa? Menganggap aturan yang lain salah. Masalah kan ini. Misalnya kayak gini. Di kantor saya aturannya begini, di kantornya Abangku Ferry berbeda. Wah, salah itu loh. Memang kantornya beda kok disalahin. Oh, kantornya beda ya, aturannya beda. Tapi kan tetap yang atur kan pemerintah pusat. Lagi itu topiknya. Yang atur pemerintah pusat, cuma beda unit. Jalani aturan di masing-masing unit kerja. Istiami sudah ya. Mengistilahkannya kayak gitu Gus. Ya. Mangga dilanjut. Iya. Ya itu saya temukan juga ya di perjalanan syariat saya gitu. Artinya saya jalani. Aku jadi takut ngomong kayak gini. Ya, tapi tidak apa-apa. Maksudnya di isinya saya jalani syariat tapi kok masih keji dan mungkar gitu. Artinya kan orang menganggap keji itu kayak sesuatu yang tinggi banget lah, kayak bahasa Arabnya dulu bahasa. Iya, bahasa Arabnya kan Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Faksa, fasik dianggap keji. Faksa itu fasik. Fasik itu kan ngawur. ya. Itu cuma itu doang. Ya, nyatanya kan saya masih ngawur lah istilahnya gitu. Gimana masih nggak banyak ngawur, nggak terima. Lu ngeracik bom. Iya, ngasih bom, terkubu-kubu, terkotak-kotak. Tapi sholat. Ya, tapi sholat. Artinya kan saya masih belum menemukan esensi sholat itu. Terus kalau kita lihat dari yang dicontohkan Rasulullah itu kan
sunnah yang paling ringan kemarin itu mudah memaafkan. Artinya Rasulullah itu dilempar telek pernah, dilempar batu pernah, diludahi pernah, dan langsung memaafkan. Lah itu kan indikator bagi saya itu. Saya kok enggak gitu. Saya jangan dilempar telek, dilempar roti aja. Roti tapi dilempar itu saya tersinggung. Saya jurus 1000 bayangan gitu. Padahal itu roti. Ini Rasulullah loh. Artinya kita sendiri belum harus mengakui lah kalau kita itu belum sampai situ. Kita belum memaknai dengan sungguh-sungguh. Iya. Ya, nah itu yang membuat saya itu juga kekeh mau hijrah nih. Karena nggak gini nih gitu. Rasulullah nyontohin neladankannya itu tidak begini, tidak sekedar taklid dengan tata cara gitu. Taklid. Ya, Taklid itu artinya percaya buta. percaya bisa. Nah, sama pada saat kita menjalankan agama, taklid sama itu, percaya buta, ya sudah, kita bertuhan pada agama. Bukan bertuhan pada sang pemilik agama. Ya, itu masuk ya. Mungkin kita semua ngalami ya. Bukan mungkin semua malah saya yakin Belum bisa. Nggak ada yang kayak ini kan juga itu pasti. Sama teladan berikutnya kalau Rasulullah itu dimintai apapun itu dikasih langsung. Kita nanti dulu lah. Nah, nanti dulu ini. Artinya memang kita harus melakukan perjalanan untuk paling tidak itu membuka semua hijab-hijab yang ada di diri. Kenapa kok dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit tidak terima? Itu harus kita gali. Artinya banyak kehendak Allah itu yang tidak kita iakan, yang kita tolak lah, gitu. Karena berbekal dengan pengetahuan. Jadi begini, untuk memancing nanti teman-teman masing-masing ya Gus saja. Ya. Jagat raya ini miliknya Allah. Rahmatan lil alamin berarti rahmat bagi seluruh sekalian alam. Berarti apa? Semua makhluknya yang ada di jagat raya ini pastilah atas pengawasan Allah Ta'ala. Benar. Apa mungkin Allah itu merusak jagat rayanya? Jauh itu ya. Artinya apa? Pastilah Allah berkehendak untuk semua makhluknya baik di jagat raya ini. Utamanya jin dan manusia. Karena apa? Di situ sudah disebutkan kan, wa ma khalaqtul jinni wal insi illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengabdi kepadaku. Yang disuruh ngabdi cuma 2 jenis, manusia sama jin. Berarti apa? Ngabdi itu artinya apa? Kehendak Allah, jin dan manusia itu bisa jadi khalifah yang ngatur jagat rayanya sebagai perantaranya Allah untuk menjaga jagat raya. Apa mungkin tidak dapat petunjuk? Nah itu loh logikanya di situ. Apa mungkin setiap kita nggak usah bicarain jin gitu ya, kita bicarain kita aja. Apa mungkin hari-harinya tidak dikasih petunjuk? Tidak mungkin, tapi yang paling sering adalah mengabaikan. Ya. Itulah penghalang-penghalang itu. Jadi nggak usah didetailkan ya Bu. Yang namanya penghalang itu apapun jenisnya, itu membuat kita mengabaikan petunjuk Allah. Apapun jenisnya, nanti kalau digali terlalu banyak, nah ini. Oh tadi aja sudah 3, sangar kabeh mana. Jadi namanya penghalang itu apapun yang membuat kita mengabaikan petunjuknya Allah. Baik yang tersurat maupun yang tersirat. Kalau yang tersurat itu ada di mana? Dalil nakli, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Yang tersirat di setiap dada manusia. Dada sebelah mana? Cariin sendirilah. Nah itu yang perlu dibedah. Nah, kalau yang tersurat enggak usah ya. Kita ini bukan majelis ilmu, jauh pada majelis ilmu. Lebih banyak ahlinya di luar kita ya. Kita ini karena kaum marginal ya, yang ada di perjalanan hidup kita aja gitu. Yang ringan-ringan. Walau enggak lucu ya. Monggo siapa yang mau? Mungkin saya mau nanya dulu kali Be. Enggak Bu. Maksudnya gini. Tadi kan temanya hijrah kan ya. Maksudnya dalam hijrah itu kan pasti ada, tadi di awal tadi itu bilang penolakan di diri kita sebenarnya. Tapi maksud saya kalau misalnya untuk penolakannya itu bukan dari diri kita nih, di sekitar itu gimana kita menyikapinya Nabi? Karena
kalau selama ini yang saya pengalaman dari saya pribadi saya sih, karena akal pikiran saya ini yang selalu mengolah nanti ini bagaimana, ini nanti gimana, bagaimana. Itu sih Beh yang agar bisa lebih menguatkan lagi dan tahu juga sebenarnya yang kita lakukan ini sudah pas apa enggak gitu. 1, 2, 3 hitung aja semuanya. Ini maksa saya minum kopi. Terus saya minum kopi. Apakah itu dengan apakah yang saya waktu minum kopi itu kalau ada racunnya, saya menyalahkan yang lain? Nggak bisa. Kalau yang minum saya. Artinya yang namanya penolakan itu bukan dari lingkungan, kita sendiri. Kan pilihan ada di kita masing-masing. Jadi, nah ini juga yang aku takut. Terkadang lingkungan itu juga jadi seolah yang yang disalahkan. Ya enggak lah. Ya kita kok. Mau lingkungannya model kayak, kalau enggak percaya coba gini ya, waktu di podcast keberapa itu ya, Gus Hajir ngomong, kita ini kalau ditaruh di lingkungan pesantren belum tentu baik. Iya, belum tentu baik. Banyak kok yang muncul-muncul, tergantung orangnya. Ditaruh di lingkungan masjid belum tentu baik. Habis sholat sandal hilang. Jadi apa? Bukan lingkungan yang membuat itu. Jadi artinya pada saat sebagian diantara kita menganggap bahwa lingkungan itu juga memberi kontribusi penolakan kita atas niat kita hijrah, itu sugesti aja. Sugesti yang disepakati. Nah kalau memang kita bersungguh-sungguh, ya insya Allah lah yang tahu yang terbaik untuk kita kan kita sendiri. Artinya alasan lingkungan itu menurut saya nol. Walau mungkin semuanya membahasnya dengan berbagai macam ragam. Sudahlah, sudah dijelaskan sama Allah, dia diskusinya tiap jiwa bertanggung jawab pada jiwanya masing-masing. Apa yang engkau pilih itu yang harus engkau pertanggungjawabkan. Iya. Berarti yang harus saya pertanyakan itu ya kebersungguhan saya. Kebersungguhan masing-masing. Itu, ya, di antara kita nggak ada yang bisa memaksa harus jadi apa. Ya. Tapi diri kita yang harus bersungguh-sungguh, kita harus apa? Ya. Misalnya kayak gini lah, Gus Hajir dikeroyok 100 kiai, belum tentu juga bisa membuat dia baik. Karena apa? Mungkin waktu ada 100 kiai dia baik, kiainya hilang. Ya kembali. Iya tadi. Berarti luarnya aja. Masa kita baiknya karena ada yang ngawasin. Ya itu juga saya alami ya. Maksudnya, Banyak betul dia pengalaman. ya maksudnya kalau saya kan basicnya keras gitu. Jadi kalau keluarga itu Berarti sekarang udah lembek. lembek gitu. Sekarang udah lembek. Astagfirullah. Artinya nggak ada yang berani sih kalau apapun yang saya lakukan itu nggak ada yang berani komen. Karena basicnya itu keras. Mungkin beda dengan Mas Oji yang beda lagi kan latar belakangnya, keluarganya dan lain-lain. Menurut saya wajar ada seperti itu, tapi ya tergantung kepada bagaimana kitanya ya. Iya, kalau untuk meluruskan aja Gus Hajir, saya tuh sangat menolak perbedaan, oh ini orangnya keras, ini orangnya lembut. Enggak, itu hanya adaptasi lingkungan saja. Kenapa? Karena Allah sudah tanamkan kebersungguhan itu, cuma dalam membawa perjalanan di dunianya seolah-olah ada perbedaan, ini orangnya keras, lembut, kasih sayang, kasar, itu cuma perjalanan hidup aja. Ya toh? Itu juga perbedaan-perbedaan yang tidak perlu diperbesar. Monggo Boy Sandi, tadi sudah gak sabar ini teman-teman. Monggo lanjut. Gus, mau nanya Gus, bahas Kok tentang jadi hijrah. pertanyaan? Saya belum ke hijrahnya sih, mencoba untuk berhijrah jadi yang baik bahasanya. Di saat mencoba untuk hijrah tuh mengalami hal-hal yang tak bahasakan tuh tak bagus atau buruk bagi saya. Apa bisa dibilang itu? Itu karena kejadian masa lalu tuh yang belum tak maafkan kah atau piye? Oh iya, ini yang paling sering dialami orang ini. Paling sering dialami. Monggo Itu yang ditanya Gus Hajir. kok saya itu. Intinya beginilah ya. Kalau kita itu berhijrah ke hal yang baik, penghalangnya banyak. Gimana caranya supaya kita nggak jadi baik? Salah satu contohnya, yang paling enteng aja, baru mau berbuat baik, kok susah betul ya, sudah berbuat baik masih dicaci maki, ya, diomongin, padahal aku sudah berusaha baik. Akhirnya ada yang bisik, tuh kan apa aku bilang,
Coba yang kayak dulu aja aman, kamu sudah enak. Nah. Itu hal lumrah menurut saya, itu hal lumrah. Hal wajar yang jangan dilumrahkan. Kalau nanti terpulang pada diri kita masing-masing. Kita maunya baik apa maunya tidak baik. Ya toh ya gitu. Artinya bisikan dari manapun itu sebenarnya tidak perlu digubriskan atau Menurut saya apa ya, kembali pada tiap jiwa bertanggung jawab pada jiwanya masing-masing. Oh ya, ini juga salah satu penghalang dalam berhijrah. Saya itu paling tidak begitu setuju dikit-dikit kita nyalain setan. Memang sudah pada melihat setan itu kayak apa. Itu maksud saya. Sampai bisa nyalain setan. Biar setan itu 1000 setan bisikin. Kalau kita tidak dengerin kan selesai. Jadi sebetulnya yang kita dengar siapa? diri sendiri. Nah, ayo pakai rasio aja lah. Yang sebetulnya kita dengar siapa? Orang sekitar apa diri kita? Ya kita lah. Jangan nyalain setan. Setan itu tugasnya memang begitu. Setan itu menguatkan aja kalau dikasih celah. Iya. Kalau nggak ada celah ya nggak berani dekat. Supporter aja. Saya khawatir kalau kita masih menyalahkan setan itu. Setan itu ciptaan siapa? Iya. Sudah bertugas sendiri-sendiri di ruangnya masing-masing. Nah, kalau kita dikit-dikit, aduh, kayaknya aku ini dibisiki setan. Aduh, kayaknya aku dibisiki Gus Hajar. Gus Hajar ini jadi setan. Iya. Tapi menarik sih kalau itu kalau dia. setan itu tugasnya adalah menggoda kita, terus kita bilang ini gara-gara setan ini, merasa terpuji ya. Lah, ya itu makanya. Berarti kan tugasnya sukses. Tugasnya sukses ya. Tugasnya Kita sukses. memuji kan. Memuji eksistensinya. Ya memang tugasnya beda kok, jangan disama-samain. Iya. Iya, padahal kitanya sendiri ya. Kitanya sendiri, jangan nyalain setannya. Tapi penyambung tadi yang cerita dari Omoji tadi, kita dihadapkan di lingkungan yang menurut kita nggak baik, yang bertolak belakang dengan kita. Memang pernah mengalami juga yang demikian, kemudian seolah-olah tuh gimana ya caranya ini supaya lingkungannya jadi baik gitu. Segala cara dilakukan tuh Om ya. Secara tidak sadar kita maksa. Nah, Maksa di kondisi ini itu. ini yang dimensi yang lain ini. Ya, Asik. maksa di kondisi itu supaya harusnya enggak kayak gini nih lingkungannya nih ya. Harusnya yang bener nih kayak begini gitu ya. Sesuai dengan aturan dan kapasitas kita pada saat itu memahami yang benar itu seperti apa. Ya, tapi tetap ujungnya kan nggak nyaman di diri pastinya karena ada pemaksaan di situ. Ya artinya juga setelah dijalanin dan ditemukan sebenarnya problemnya itu adalah ya di diri kita ya, di diri kita dan sekitar ini justru malah jadi cerminan pada saat itu. Nah kita tahu itu adalah cerminan, berangkat mulanya itu ternyata dari kejujuran dulu ya, kejujuran bahwa kita mau mengakui di diri kita itu masih ada kalau tadi bahasanya kehendak diri, ketidakterimaan. Padahal kan di lingkungan itu ada modus tipis. Saya pengen eksis nih. Ini semua saya lakukan supaya saya bisa apa namanya? Jadi pahlawan lah misalkan di lingkungan itu gitu ya. Nah, bermulanya dari situ mungkin. Mungkin contohnya gini nih. Zaman dulu ini Pak Keamanan ini dulu ngalamin. Karena saya salah satu saksinya. Oke. Yang mana ini? Yang waktu dulu luar biasa emosinya dia karena menurut dia aturan kerja gini kok yang lain ndak, wah emosi. Healing kan kalian. Akhirnya dia mencoba memaksa aturannya harus jalan. Tapi kan dengan versi dirinya, yang lain tidak terima. Jadinya apa? Ribut. Artinya apa? Terkadang sebetulnya kita memaksa orang sekitar seperti menurut kita baik, kita itu perlu kondisi baik supaya kita juga bisa jalan baik. Tapi dengan cara memaksa. Tahu maksud saya kemana?
insaf nah, ayo nah, insaf nah. Insaf supaya saya juga enak insafnya. Sebetulnya kan gitu ya. Iya. Nggak bisa seperti itu. Berpuluh. Cari teman supaya enak. Nah, kadang kita itu dengan egoisnya kita memaksa sekitar itu baik supaya kita juga bisa punya motivasi ikut baik. Akhirnya pada saat memaksa sekitar itu harus baik, sekitar melawan, kita patah. Patah akhirnya menyingkir aja sudah, cari tempat lain. Iya. Monggo Mas Sugeng, ada pengalaman yang unik tentang penghalang situasi. Ego kita untuk mengkondisikan sekitar itu baik, itu sebetulnya kita itu lemah, tapi kepingin eksis. Saya katakan lemah itu apa? Kita perlu lingkungan yang bisa mensupport kita. Benar apa enggak? Benar. Sesungguhnya kita itu lemah, tapi supaya tanpa eksis. Kalau memang kita tuh tahu persis apa yang dikehendaki Allah, tiap jiwa bertanggung jawab pada jiwanya masing-masing, dimanapun kita berada harusnya nggak ada masalah. Karena apa? Fokus kita pada bagaimana saya bisa mengikuti kehendaknya. Karena itu sudah yang diperintahkan. Iya, memang terlalu saklek tuh. Ya. Saklek banget. Jadi penolakan-penolakan menurut kita sekitar itu seolah menolak apa yang kita lakukan, itu sebetulnya indikator aja bahwa kita masih perlu menguatkan diri dalam kebersungguhan. Jangan sekali-sekali salah menyalahkan lingkungan. Gara-gara lingkungannya kurang baik menopang kita memaksa lingkungan itu juga sama aja. Yang awalnya kita harus bersungguh-sungguh, akhirnya keluar eksistensi kita. Ego kita keluar supaya sekitar ini bisa ikut mendukung. Enggak, saya dulu juga gitu kok, baik sama aja mengalami masa itu. Ternyata setelah tasadar, ya Robbi, sebetulnya aku yang perlu ini. Tapi memaksa orang sekitar ya. Bahkan hal yang baik pun kita perlu, tapi dengan cara memaksa orang sekitar supaya ikut baik. Berarti kita kan belum bermandiri. Ya, pernah terjadi juga sih. Jadi ada teman yang notabene dianggap tidak baik gitu ya. Tiba-tiba datang ke rumah, terus cerita hidup itu kok gini ya, kok ruwet hidup ini. Saya menanggapinya itu dengan kurang santun ya. Jadi saya bilang makanya ayo sama-sama kita ikuti sunnahnya Nabi kembali, ya gitu-gitu ya. Terus dia bilang, wah ini dikit-dikit Allah, dikit-dikit Nabi. Iya. Tiba-tiba saya emosi loh. Kok saya emosi? Ini Rasulullah nggak gini nih. Saya yang masalah ini. Artinya Mengatasnamakan Rasul. iya mengatasnamakan orang Rasul. supaya baik. memaksa orang supaya baik. Itu asik. Ternyata Penghalang saya itu. yang masalah. Penghalang. Ya Rabbi. Cuma alami kok. Akhirnya dimulai dari diri saya, Ampusakum itu diri saya dan keluarga. Alhamdulillah kalau keluarga menyaksikan kemudian saya meneladankan, mereka ikut nyaman. Minimal kalau kebaikan itu kan siapa sih yang menolak kebaikan? Tidak mungkin, tidak ada yang akan menolak kebaikan. Tapi jangan paksa orang sekitar baik menurut versi kita. Nah, Itu. artinya Rasulullah itu kan kenapa kok waktu itu dimusuhi? Bukan karena dia baik kan? Oleh musuh-musuhnya lah. Dibenci oleh orang yang memusuhinya bukan karena beliau baik, tapi karena beliau membawa Islam waktu itu, membawa tata cara. Semuanya ngakui beliau baik. Baik. Abu Siapa Jahal. yang tidak mengakui kebaikannya Muhammad di zaman itu? Ya, akhlaknya berarti oke gitu ya. Bi? Akhlaknya sudah oke. Tinggal bertemu Allah aja nanti di Isra Mi'raj. Beda-beda tipis gitu loh. Sumpah. Kalau kita mengasumsikan harapannya kan kalau kita benar dengan agama itu, maka outputnya kan sekitar kita nyaman. Nah, itu dia. Bedanya Nah, yang menjebak itu kan dengan konotasi itu kita akhirnya terjebak untuk membuat sekitar nyaman. itu dia, cucok marucok. Beda, kan? Iya. Padahal kita yang perlu. Nah, supaya kita juga enak loh. Bener ya? Cucok ya? Oh, hati-hati ya, hati-hati. Jebakan yang tipis tapi bisa membuat kita zolim. Tahu zolim ya? Menempatkan sesuatu tidak pada porsinya.
Ya sebelumnya memang begitu Pak kalau kita jalani, tapi kalau saya pribadi akhirnya lama-lama ya protesan juga yang mau nyaman kan enggak, yang penting kan aku benernya ya begini aja gitu aja. Yang diyakini. Iya. Yang penting tidak memaksa orang Karena sekitar. tentu sekitar itu pasti menerima, belum tentu. Betul. Walaupun sebaik apapun, tapi ya udah kita benernya begini kok. Udah, itu aja sudah. Udah, wis bubar wis sudah. Boleh kan? Nah, tapi begini, ini memang diksi yang dipilih oleh Mas Sugeng itu mungkin terlalu anti mainstream ya, seolah-olah taklid ya. Pokoknya aku maunya gini, enggak. Maksudnya itu yang saya yakini tak jalani dengan bersungguh-sungguh. Ya. Perkataan persetan itu bukan berarti membenci sekitar. Ya sudahlah, memang kondisinya kayak gini. Toh nanti Allah sendiri yang akan menunjukkan. Memang bahasa itu memang kalau udah jalani kadang susah kita menyantunkan bahasa. It's okay itu biasa. Kenyataannya memang begitu. Jebakan. Secara nggak sadar ternyata kita malah berusaha membuat kita nyaman. Kan mau kita juga betul. Ego berarti kan yang keluar. Wis ketemu wis. Sudah ini. Akar permasalahan. Ketemu masalah ini belum solusinya. Artinya tadi dari contoh kasus tadi ya, dari contoh kasus tadi itu ketika kita melihat lingkungan itu seolah tidak sinkron dengan maunya kita, ya di situ berarti diri kita sedang menilai lingkungan ya, Pak. Iya. Kita lakukan penilaian terhadap lingkungan sehingga kita lepas apa bahasanya? Lepas terhadap diri ya, melihat diri sendiri. Sementara kalau saya membahasakan ternyata itu adalah cerminan diri kita ya di lingkungan tersebut ya. Hingga tadi kalau versi dari Om Sugeng kan lepaskan penilaian, jalani apa yang kita yakini gitu ya. Ya kalau bahasa kitanya bahasa preman. Bahasa preman. Ya yakini aja itu adalah kehendak Allah gitu ya. Ya. Artinya ya. Ya artinya kalau bersungguh-sungguh menjalankan yang diyakini, kemudian kan outputnya akan berakhlak yang baik gitu. Otomatis sekitar kan akan melihatnya ya secara perlahan akan melihat oh iya kok kayaknya nyaman ya itu begitu. Nah itu yang diharapkan kan itunya, bukan kita pokoknya harus gini ndak gitu ya, tapi kitanya sendiri dulu bagaimana memulainya. Mungkin sekarang kalau di kampung itu Gus Hajin sudah ditanya orang kok sudah berubah ya? Itu kan ujian pertama bagi yang berubah. Aku padahal enggak. Lama-lama kan nanti ngajak ngomong ya. Muhammad waktu itu ya juga melakukan itu, meladankan diri. Bukan memaksa, wahai orang-orang enggak gitu, itu malah bikin masalah. Ya. Bayangkan nanti tiba-tiba topik di kampungnya, wahai orang kampung, kembalilah ke jalan yang benar. Ditanya, sebelah mana mas? Ya teladan. Jadi teladan dengan apa yang kita yakini dan kita lakukan. Nah itu kan kenapa perlunya kita menjalankan agama itu dengan baik dan benar sesuai kadar, nggak usah maksa. Tapi beneran, bersungguh-sungguh. Nah apa yang kita lakukan kan nanti jadi ayat. Ayat itu artinya apa? Ya implementasi itulah ayat. Orang lain yang akan melihat, itulah yang namanya akhlakul karimah, dinilai orang lain tanpa harus berbahasa basi. Tapi memang asik ya kalau itu dijalani. Asik mumetnya. Artinya kan perjuangannya di diri ya, perjuangannya di diri sampai dengan nanti lingkungan itu berubah pun ya melalui perantara yang nggak bisa kita bayangkan gitu ya. Ketimbang kalau cara pertama tadi kita maksa kita sebagai perantaranya gitu kan. Itu yang mau tahu tuh. Salah satu contohnya itu apa? Sudah nih pura-puranya saya ya sudah, mau tidak mau saya harus meneladani dengan apa yang tak lakukan dulu. Seminggu, 2 minggu, sebulan, 3 bulan kok yang sekitar nggak ada perubahan dulu sih. Jadi kan saya sudah mematok nih, teladani aku pangkan gitu ya. Artinya apa? Kita tidak menjalaninya dengan alamiah. Karena masih ada apa? Ada harapan yang sekitar nyontok. Lu ngapain? Itu halangan berikut yang tipis. Ya. Dalam hati mbok jauh lihat aku tuh.
Seolah-olah kan kayak ngomong gitu. Nah, itu indikatornya simpel. Pada saat kita sudah mulai kelelahan, memaksa meneladankan apa yang semestinya, pasti itu lelah. Karena kita sudah ada apa? Ada bobot apa? Harapan. Ya kan kita lelah, akhirnya ngomong. Tidak ada yang ini, sampai. Allah yang lebih. Akhirnya apa? Ya, berarti kan yang kita lakukan masih bagus deh. Ya memang orang lainnya kan kita berakhlak sudah jalan. Itulah bedanya akhlak sama agama. Akhlak itu jalanin agama dengan baik dan benar sudah. Ada urusanmu sama Allah. Urusan kita sama Allah itu ada. Saat kita sudah berakhlak jalankan agama, orang lain lihat kita baik, kita berhadapan batin ya tadi contohnya. Oh nggak ada yang contoh ya. Nah itu masalahnya. Ya, hidayah kan urusannya Allah bukan urusan kita. Ya. Dia bisa jadi di kampung sana. Wahai manusia sampai jelek. Kalau katanya Allah belum, itu kan kamu, bukan aku kata Allah ya kan bisa juga. Paling disiram sama ibu-ibu. Iya, sama ibu-ibu sama. Ini kesurupan apa ini? Iya, ya minimal itu kalau saya lihat tuh malah di anak saya. Anak saya itu kan umur 6 tahun tuh. Itu sudah berani ngomong Allah itu baik ya Pak. Loh, ini dari mana ini gitu kan saya? Iya. Artinya kan ya dia harus melihat hal-hal yang baik juga gitu loh, untuk tahu ini baik, ini nggak baik. Ya dimulai dari diri. Ini mulai sudah konvergensinya kemana yuk? Apapun halangan itu, suatu saat kita akan menemukan yang namanya melakukan sesuatu itu pamrih awati. Selama masih ada pamrih, ketika terimaan itu selalu akan ada. Lalu kita sugesti, enggak, ini ujian enggak gitu. Kan sama aja pamrih. Ya. dengan nama Tuhanmu yang Maha Agung dan Maha Mulia, di setiap detak jantungmu dengan penuh kesadaran diri yang engkau perjuangkan dengan sungguh.